Dukung like, komen, share, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik loncengnya agar tetap update cerita di channel Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe, selamat mendengarkan dan terima kasih. Saya telah bekerja sangat keras, tetapi sepertinya masih ada celah besar dengan ayah dan saya. Mata Long Yi kesepian, dan dia masih merasakan paksaan samar-samar terpancar dari tubuh Xiao Yan. Anda sudah abadi yang telah menerobos ke bumi. Langkah ke-9, pada kecepatan kultivasi ini, tidak akan lama sebelum Anda bisa mengejar ketinggalan. Xiao Yan menepuk bahu Long Yi dan berkata, ikutlah denganku kali ini. Long Yi sedikit tertegun ketika mendengar ini, tertegun, dan baru kemudian dia bereaksi, dan menatap Xiao Yan dengan heran, bisakah aku bersama ayahku? Ini adalah kalimat yang paling ingin didengar Long Yi dalam kerja kerasnya, mengikuti dari benua Douqi ke Doudi, benua melangkah ke laut ketiadaan. Dalam sekejap mata, ceritanya telah berjalan jauh, dan Long Yi tidak menyukai perasaan berpisah. Kali ini kami semua berjalan bersama. Xiao Yan memandang semua orang di Xiao Mansion dan berkata dengan keras. Setelah kata-kata itu jatuh, ada sedikit keheningan di Xiao Mansion. Hei, mari kita melewati badai bersama. Saya mendengarnya dengan benar. Xiao Shao membiarkan kita pergi bersama, dan tim Dreadnought kembali. Xiao Zhan meraih bahu Storm dan mengayunkannya dengan liar. Xiao Shao, kekuatan kita, meskipun kita semua bergoyang lebih kuat, tetapi jarak dengan Xiao Shao terlalu besar. Jika kita pergi bersama, apakah itu akan menjadi hambatan? Setelah Xiao Zhan gembira, dia melihat tinnitus pria itu, wajahnya penuh kekhawatiran. Bukannya dia tidak ingin menyebarkan berita di antara teman-temannya, tetapi dia sangat menyadari kesenjangan kekuatan yang sangat besar. Mereka tidak bisa membantu pertempuran Xiao Yan lagi. Kali ini, saya pergi ke kota untuk pergi ke kehampaan Laut Barat, di mana ada terobosan misterius, yang berisi kreasi yang tak terhitung jumlahnya. Saya pikir semua orang telah lama diam di Xiao Mansion, jadi lebih baik membobol Xiao Yan untuk mengetahuinya. Meskipun berisiko untuk melakukannya, ini adalah sensi. Sekarang, sebagian besar kekuatannya dapat melindungi keselamatan mereka, dan dengan rekan-rekan Ye Beijing, risikonya bisa lebih kecil. Oke, saya, Xiao Zhan, telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama, dan saya benar-benar tidak sabar, berharap untuk bertarung berdampingan dengan Xiao Shao. Xiao Zhan menamparkan dadanya yang tebal terus-menerus, dia dulu berada di tim, memimpin. Pada saat itu, tubuh fisik Xiao Yan tidak sebaik pengisi daya tim yang memang layak, tetapi juga suasana di tim, tampaknya dengan Xiao Zhan di lapangan, tidak akan pernah mungkin menjadi dingin. Kegembiraannya yang bahagia memengaruhi semua orang di sekitarnya, termasuk Xiao Yan, yang menunjukkan senyum bahagia. Meskipun dia masih sedikit khawatir di dalam hatinya, Xiao Yan benar-benar ingin membawa mereka keluar untuk melihat lagi, alih-alih meringkuk di alam dewa kuno. Di sini, ini aman, tetapi aman untuk tim Dreadnought yang telah berkelana di sepanjang jalan, bahkan terbunuh dalam pertempuran. Bagi semua orang, kehidupan dan kultivasi yang terlalu damai tampak membosankan. Bisa Chen, perasaan terlalu berani ini sebenarnya untuk Dreadnought. Tim terbaik semua orang siap untuk bersiap, dan kami akan segera berangkat. Oke, kali ini, saat suara Xiao Yan jatuh, semua orang di Xiao Mansion mengingat harmoni Qi dan segera mengambil tindakan. Tentu saja, yang utama adalah membawa makanan, dan beberapa tanaman dan pohon buah-buahan tidak dapat dimasukkan ke alam itu. Adapun tabut, itu berbeda. Setelah mengetahui bahwa dia akan berpetualang lagi, Ding Yue bergegas ke Dewa Kuno bahwa Xiao Ke mengubah Dewa Void dan mengeluarkan nomor Dewa Void hitam. Ding Yue menggabungkan seluruh gaya alam Dewa Kuno dan membuatnya menjadi emas gelap, yang terlihat lebih licin dan bahtera asli dan lainnya belum pernah dilihat sebelumnya, dan sepertinya lebih kuat. Kerumunan menonton. Pada saat ini, kapal Dewa Kuno yang diubah oleh Ding Yue ditangguhkan di atas kuali Xiao dan sudah terus-menerus mengangkut material ke sana kemari, dan mata hampir semua orang tertuju pada raksasa ini di langit di atas kota. Dibandingkan dengan tabut, kotaknya jauh lebih besar dan terlihat lebih luar biasa. Setelah beberapa saat, interior Dewa Kuno yang awalnya kosong dan dingin diatur oleh semua orang dari klan Dreadnought, dan itu hampir memindahkan halaman Xiao Yan ke dalamnya, membuat Dewa Kuno langsung merasa penuh suhu. Sebelum Xiao Yan pergi, permaisuri muncul di depan Ceres, dia memanggil Xiao Yan keluar dari keduanya sendirian,
dan Ye Beijing menajamkan telinganya dari jarak ratusan zang, karena takut permaisuri akan mengatakan hal-hal buruk tentang dia. Permaisuri juga sepertinya memperhatikan tatapan Ye Beijing dan menoleh untuk melihat Ye Beijing, dan kemudian mengangkat tangannya dan melambai, yang menunjukkan cara terlarang untuk mengisolasi segalanya. Melihat larangan misterius itu, Ye Beijing itu nyata, dia tidak bisa mendengarnya sama sekali, itu penuh kebencian. Gadis licik ini akan mengatakan hal-hal buruk tentang saya, dan permaisuri memandang Xiao Yan dari kejauhan dengan tatapan sedih di matanya. Kali ini, Anda harus berhati-hati agar pertempuran dengan Taiksu ini akan dimulai. Nuxi tidak aman sekarang, Anda seharusnya menyadarinya, dan Zhenwu telah menghilang. Ketika Xiao Yan mendengar Zhenwu, matanya menatap dengan sungguh-sungguh pada panggilan permaisuri sebelumnya, tetapi Zhenwu tidak muncul. Xiao Yan tidak tahu alasannya, Zhenwu pernah bertarung dengan Suzu sebelumnya, tetapi itu hanya untuk penindasan sementara, dan tujuannya adalah untuk membunuhmu. Namun, Suzu jelas masih ceroboh, tetapi pembunuhannya tidak akan berhenti, dan bahkan mungkin tidak mungkin untuk datang sendiri. Tidak ada keamanan mutlak dalam nafas ilahi, meskipun kehendak akan menekannya sesegera mungkin, tetapi ada banyak cara. Tidak sedikit pembunuh kali ini, dia harus berhati-hati agar Xiao Yan tidak berbicara, tetapi diam-diam mendengarkan saran permaisuri, dan mendengar bahwa di sini Xiao Yan melihat kesibukan dan bahagia di para dewa kuno. Semua orang ragu-ragu sejenak, berapa lama Sensi bisa bertahan, dan setelah sedikit terdiam, Xiao Yan bertanya dengan suara rendah, saya tidak tahu tentang ini, tetapi ether kosong. Sekarang dengan kekuatan saat ini, mereka tidak dapat menembus telapak tangan dunia Sensi untuk saat ini, hanya mengandalkan master kekosongan, dia jauh dari cukup, Anda juga harus melihat Buddha dari alam Suan surga barat. Oleh karena itu, perang ini bukan hanya Sensi dan Buddha, tetapi juga Xiao Yan dari alam kuno surga abadi dan iblis yang Anda bawa kembali, dan sekarang saya mengerti, mengapa permaisuri membiarkan dirinya meninggalkan sistem dewa. Salah satunya adalah menghindari pengejaran master virtual. Yang kedua adalah untuk menarik kekuatan dunia lain, dan tampaknya kebetulan bahwa mereka dapat bergabung dengan nafas ilahi, tetapi pada kenyataannya, itu semua diharapkan oleh permaisuri, jadi teruslah. Ada aku di belakangmu, tidak peduli apakah Anda hidup atau mati, Anda pasti akan maju dan mundur bersama Anda, dan Ratu hidup dan mati akan bersama. Kali ini sangat serius, meskipun waktu spesifiknya tidak ditentukan, tetapi Xiao Yan sudah merasa mendesak dan terlalu kosong. Saya khawatir waktu untuk pertempuran ini pecah tidak jauh, dan kali ini Xiao Yan telah membuat Void Lord tercekik, yang terakhir pasti akan marah dan mempercepat proses invasi Sensi. Xiao Yan mengangguk berat, dia sudah sampai pada keabadian para dewa. Ketiga, selama berlanjut, pasti akan bisa memiliki kekuatan roh penjaga. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.